Halo Bor, balik lagi sama gue Edo. Balik lagi di cerita gue. Di cerita gue kali ini, gue mau flashback setahun ke belakang tentang anak gue si Kiara yang menderita CTV, yang mendapatkan keistimewaan CTV sih kalau gue bilang. Gue nggak bilang ini penyakit, gue nggak bilang ini musibah, gue nggak bilang ini cobaan, tapi gue bilang ini keistimewaan. Karena kenapa dia istimewa? Karena gue rasa dia jadi anak yang paling dekat sama orang tuanya. Nah, karena apa ya, kita rutin setiap minggu kita kontrol ke rumah sakit, kita interaksinya lebih sering lah sama dia. Bahkan saatnya kita kerja, kita harus rela nggak masuk kerja demi nemenin gips si Kiara ke rumah sakit. Karena gipsnya itu, kalau waktu itu gue di RSCM Kencana itu dia setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin gua nggak kerja. Karena apa? Nyopot gipsnya kan harus pagi tuh. Pagi gue copot dulu gipsnya. Setelah itu kakinya biar bernapas dulu. Karena kan seminggu udah di gips, dia kakinya kan kulitnya kan nggak kena udara kan. Nah jadi biarin napas dulu, baru sore kita ke RSCM Kencana dipasang gips lagi. Jadi gue setiap Senin itu nggak masuk kerja pada saat itu. Waktu itu kurang lebih berapa minggu ya, Kiara itu kalau nggak salah gips itu 8 apa 10 kali gips gitu, karena 2 kali atau 3 kali sempat melorot. Dan kalau nggak salah interval waktunya itu berapa bulan ya, kurang lebih sekitar 2 bulan jalanin gips. 2 bulan ya, 2 bulan. Karena di gips pertama Kiara itu di umur 1 bulan ya, bener kalau nggak salah gitulah. Nah gue flashback lagi cerita masalah Kiara lahir. Nah Kiara lahir itu tanggal 9 Mei 2019. Waktu itu lahiran Kiara, gue posisinya di Papua Bor. Gue posisinya nggak di Jakarta karena waktu itu ada tugas dari kantor gue yang nggak bisa gue tinggal dan harus gue yang berangkat. Alhasil gue berangkat lah. Gue berangkat itu tanggal 7 dini hari, tanggal 8 dini hari ya. 8 dini hari itu jam 1.00 gue berangkat. 00.35 sih sebenarnya. Gue berangkat ke Sorong, Papua. Nah gue berangkat ke Sorong. Sampai Sorong gue harus kerja dan lain-lain. Setelah sampai Sorong, gue flight lagi di hari yang sama. Gue flight ke Manokwari. Karena besok paginya gue harus ada kerjaan di Manokwari. Alhasil gue ke Manokwari, gue sampai lah di hotel. Pas gue nyampe di hotel, bini gue telepon, dia kontraksi. Waduh, posisi udah malam dan gue yakin gak ada pesawat juga ke Jakarta. Siapa ya yang mau terbang malam-malam dari Papua kan? Karena di Papua itu baru ada pesawat itu ke Jakarta itu jam paling cepat itu jam 7 pagi waktu Indonesia Timur ya. Alhasil gue nggak bisa lah nemenin bini gue kan. Alhasil bini gue sama nyokap bokap gue sama nyokap mertua gue ke rumah sakit. Waktu itu lahiran di rumah sakit Permata Cibubur. Ya udah gue doa, ya gue udah nggak bisa apa-apa lagi gue. Ya udah, alhasil gue harus pasrah. Anak gue lahiran, bini gue lahirin anak gue tanpa gue temenin. Oke. Nah setelah lahiran itu kalau nggak salah, itu pas bulan puasa juga loh Kiara lahiran itu. Karena gue ingat waktu gue di Manokwari itu gue lagi sahur, posisi istri gue itu lahiran. Nah gue lagi sahur, gue dapat info istri gue lahiran. Jadi kemungkinan kalau sahur itu gue di sana jam 4 dikurangin 2 ya, kemungkinan jam 2 dini hari lah Kiara lahir.
Jam 2 dini hari Kiara lahir. Gue dikasih kabar anaknya sehat dan lain-lain. Pertama gue nggak dikasih tahu tuh bahwa Kiara kenapa-napa. Tapi Kiara lahir normal ya, pada saat itu lahirnya normal. Jadi bini gue cepet siuman lah. Oh ya, ada satu lagi yang unik dari Kiara. Bahwa Kiara ini lahir, gue diceritain ya, lahir itu dengan kantong ketubannya, jadi masih bulat itu loh, nggak pecah. Jadi baru dipotong itu ketika dia sudah keluar, baru dipotong, baru dikeluarin. Jadi unik, jadi apa gitu namanya gue lupa. Dan itu salah satu keunikan juga deh. Salah satu keunikan juga berapa banding berapa gitu. Oke lanjut. Nah ketika istri gue udah siuman, istri gue kirimin lah foto anak gue ke gue. Terus dia bilang, yang lihat kakinya. Ya karena gue lagi jauh ya gue bilang, ya udah nanti aku pulang cepet. Cuman gue ngerasa ada yang aneh emang sama kakinya, karena kaki orang normal itu kan gini. Nah kalau Kiara itu gini, balik gini ke arah dalam. Jadi telapak kakinya di atas ini. Nah ini ya bagian lawannya telapak kaki di bawah. Tapi gue masih positive thinking bahwa mungkin itu kejepit di rahim atau apa gitu kan, karena infonya dari dokter bahwa ini bisa jadi kejepit di rahim dan ini bisa diobatin kata dokter. Ya gue tenang aja karena ngerasa bisa diobatin. Ya udah, alhasil gue balik langsung ke rumah sakit. Dari rumah sakit besokannya Kiara pulang. Gue inget banget itu umur Kiara ke-5, hari ke-5 ya umur 5 hari Kiara. Gue dapet rekomendasi dari bokap mertua gue, ada salah satu dokter ortopedi anak yang kompeten untuk mengobati hal itu. Gue dulu masih bilangnya mengobati ya, ternyata ketika gue ketemu sama dokter itu, gue baru tahu bahwa itu namanya terapi gitu. Namanya Dokter Aryadi. Nah Dokter Aryadi ini merupakan salah satu dokter, info yang gue dapet ya, merupakan salah satu dokter yang langsung belajar ke WHO, salah satu perwakilan dari Indonesia. Jadi ada 5 dokter di Indonesia itu, salah satunya itu Dokter Aryadi itu ke WHO untuk mempelajari secara lebih mendalam tentang teknik Ponseti. Nah, teknik Ponseti itu adalah teknik yang dipakai untuk melakukan terapi terhadap si penderita clubfoot atau pengkor atau CTEV. Nah, gue langsung hari ke-5 ketemu Dokter Aryadi waktu itu di RSCM Kencana. Waktu itu hari Senin. Dan gue dapet antrian yang malam. Agak lama lah gue nunggu di RSCM. Karena pasiennya Dokter Aryadi itu banyak banget. Dan lu nggak sendirian, banyak temen-temen Kiara itu banyak di sana gitu. Kalau lu senasib sama gua, anak lu juga punya keistimewaan kayak Kiara, tenang, lu nggak sendirian, banyak di luar sana itu orang yang kayak gitu. Dan ini bukan cacat yang nggak bisa diobatin, bukan keistimewaan yang nggak bisa diobatin, dan ini sangat bisa diobatin, dan kemungkinan sembuhnya itu 98% kalau diobatinnya tepat waktu dan sedini mungkin, dan harus disiplin, dan semuanya harus paripurna kalau kata Dokter Aryadi. Gue boleh pinjam. Jadi tepat waktu, yaitu sedini mungkin, habis itu disiplin, terus tidak ada kelainan tambahan lainnya, dan semuanya harus paripurna, maka kesempatan menjadi normal itu adalah 98%. Gitu. Jadi hari ke-5 gue kesana, hari ke-5 ternyata waktu itu Dokter Aryadi langsung tahu bahwa itu CTV. Gue nggak disuruh ronsen, nggak disuruh apa-apa. Si Kiara tiba-tiba umur Kiara sebulan, nanti Dokter Aryadi bilang ketika Kiara umur 1 bulan
Kiara suruh balik lagi ke rumah sakit untuk melakukan terapi tahap awal, yaitu dipasang gipsnya. Karena ketika masih terlalu muda, kulitnya itu masih terlalu empuk, jadi ditakutin lecet malahan gitu. Alhasil gue skip nyampe kita ke umur 1 bulan di gips pertama. Gue sambil ngerokok ya biar enak ceritanya. Di gips pertama itu Kiara rewel banget, karena kan dari posisi kayak gini agak dipaksa jadi agak lurus gitu. Cuman kelihatan banget bedanya dari sebelum di gips sampai setelah di gips, itu beda banget dan ketara banget perubahannya. Nggak kayak gips yang setelahnya gitu loh. Gips pertama itu paling kelihatan perubahannya, dari gini tiba-tiba udah lurus gini. Jadi kakinya nggak gini tapi gini lurus. Di gips sama dokternya gitu. Cuman rewel. Gips pertama lumayan rewel. Cuman rewel itu hanya ketika setelah di gips. Mungkin sampai dia tidur. Setelah dia tidur besok paginya udah nggak rewel, dia udah terbiasa. Pas awalnya aja dia mungkin agak sakit karena kan dipaksa gitu. Nah, gips pertama sembuh. Kemudian seminggu kemudian di gips lagi. Seminggu kemudian di gips lagi, gips kedua. Seminggu kemudian gips lagi, gips ketiga, terus sampai gips ke 10. Nah, Kiara ini waktu itu kakinya udah bagus, udah gini, cuman dia nggak bisa naik. Nah, kaki orang itu kan gini, harusnya kan bisa gini. Nah, Kiara ini nggak bisa naik ke atas karena itu ada derajat yang minimal, kalau nggak salah 30 derajat dia harus bisa naik. Kiara itu nggak kaku. Karena apa? Karena tendon Achillesnya ini kaku gitu loh. Jadi strukturnya udah bagus tapi tendonnya kaku, terlalu pendek, jadi dia nggak bisa naik. Alhasil Kiara harus operasi tendon Achilles. Jadi ini tendon dipanjangin lah tendonnya gampangnya. Jadi kalau strukturnya itu nggak dioperasi, strukturnya itu di gips. Nah, tendonnya yang dioperasi. Tapi sebagian besar banyak yang nggak operasi malahan. Mungkin itu yang tendonnya memang panjang gitu. Kalau Kiara memang tendonnya pendek, jadi emang harus dioperasi. Ditanya takut nggak operasi? Takut banget. Anak umur 3 bulan harus operasi. Kalau nggak salah umur 3 atau 4 bulan itu Kiara operasi. 3 bulan sih ingat gua. Kiara harus operasi. Dan waktu itu operasinya mau Lebaran Idul Adha. Besoknya Lebaran Idul Adha, hari ini operasi Kiara. Ya nggak apa-apa, ya harus operasi kan, namanya yang terbaik. Dan waktu itu gue operasi di rumah sakit Premier Jatinegara, karena kebetulan Dokter Aryadi ada jadwal operasinya di sana gitu loh. Jadi kenapa gue nggak di RSCM? Ya gue sebenarnya sih pindah-pindah di RSCM Premier, karena ya tergantung Dokter Aryadinya di mana gitu. Dan waktu itu operasinya ketika besoknya Lebaran Haji. Jadi hari ini operasi, besok Lebaran Haji waktu itu. Nah, waktu itu operasi takut, tapi ya emang harus dijalanin gitu. Itu yang terbaik gitu. Karena kalau nggak dioperasi kaki Kiara nggak normal, nggak bakal bisa normal. Ya udah gue pilih gitu. Dan tadi nyampe gue nggak pilih-pilih rumah sakit antara RSCM Kencana sama Premier Jatinegara. Ya emang gue kadang-kadang di Premier, kadang-kadang di RSCM gitu. Waktu itu gue pernah habis pasang gips di RSCM, gue jalan-jalan ke Taman Safari sama Kiara sama kakaknya. Gue nginep di Taman Safari, tiba-tiba gipsnya melorot. Alhasil gue balik dari sana ke RSCM atau ke Premier gitu untuk dipasang lagi gipsnya ke besok harinya ya. Besoknya, habis itu gue balik lagi ke Taman Safari. Cuman masang gips doang ke Jakarta. Ya emang harus sabar-sabar gitu. Terus lanjut sampai operasi ya. Nah, operasi itu waktu itu gue
di Rumah Sakit Premier Jatinegara itu kurang lebih waktu operasinya itu kurang lebih 1 jam. Jadi kita nanti bisa nemenin Kiara. Kita nemenin Kiara itu nyampe di ruang transit operasi, sebelum masuk ke ruang operasi. Kita boleh nemenin sampai situ. Sebenarnya sih katanya ada beberapa yang bisa masuk ke ruangan operasi, teman. Kalau gue sama bini gue nggak tega lah. Kita tunggu di situ ya. Terus Kiara dibius total, masuk. Kurang lebih sejam kemudian Kiara keluar. Dan keluar kita nggak bisa lihat kakinya karena kakinya udah langsung kepasang gips, dan gips pasca operasi itu gipsnya beda sama gips yang ketika terapi. Gipsnya lebih tebel dan berat karena gips itu kalau yang sebelumnya kan dipakai itu 1 minggu sekali copot. Kalau yang ini 3 minggu baru dicopot. 3 minggu atau 2 minggu ya segitulah pokoknya baru dicopot. Gue agak lupa gitu. Setelah dicopot gips, Kiara pakai sepatu. Nama sepatunya Dennis Brown. Nah sepatu ini juga ada 2 bro. Ada 2 jenis yang gue tahu. Maksudnya ada 2 jenis. Ada yang pakai per, sama ada yang rigid lurus doang. Kiara pernah pakai dua-duanya. Kalau yang rigid itu yang awal-awal Kiara pakai itu dia pakai yang rigid, karena yang pakai per itu kita harus order ke US. Dan order ke US itu kurang lebih makan waktu 2 minggu dari kita pesen sampai ke sepatu itu dikirim. Nah nanti gimana perbedaannya, spesifikasinya gimana, gue bakal review di video tersendiri. Ini video emang gue mau tapak tilas aja, gue mau kilas balik Kiara aja lah setahun ke belakang itu gimana. Karena gue kemarin sempat keputus vlognya di tengah-tengah karena kerjaan gue padat banget. Nah, sekarang gue baru bisa nge-vlog lagi gitu. Terus nanti gue bahas juga terkait biaya-biayanya, karena gue lihat di vlog-vlog gue sebelumnya banyak komentar yang nanya biaya gips itu berapa, biaya operasi itu berapa, terus biaya harga sepatu itu berapa, dan lain-lain lah. Nanti gue bahas. Sampailah sekarang Kiara jalan-jalan. Oh ya, pakai sepatu itu 3 bulan pertama itu dia 24 jam pakai sepatu kalau dokter Arya disarankan. Jadi Kiara 23 jam sebenarnya. Jadi sejam itu setengah jam untuk mandi pagi, setengah jam untuk mandi sore. Jadi 23 jam selama 3 bulan. Setelah itu bulan ketiga sudah lewat, memasuki bulan keempat itu 12 jam sehari. Sampai sekarang masih 12 jam Kiara. Nah 12 jam sehari ketika tidur aja sih Kiara. Jadi kalau gua triknya supaya Kiara nggak rewel itu, jadi dia sebelum tidur itu kita udah pasangin sepatunya, tapi barnya jangan dipasang. Nanti ketika Kiara udah tidur baru barnya dipasang, jadi dia nggak rewel gitu loh. Kalau pas tidur kita pasangin sepatunya dia pasti bangun, tapi kalau pas tidur kita cuman pasangin barnya dia nggak, kemungkinan besar nggak bangun gitu. Pengalaman gue sih kayak gitu. Sekarang terakhir kemarin 2 minggu yang lalu gue habis kontrol ke dokter Riyadi, dan alhasil kaki Kiara alhamdulillah bagus. Dulu sempet shock gue, dulu hampir ada tindakan operasi kedua karena kakinya Kiara masih kaku. Ternyata makin kesini makin bagus. Jadi kemarin kata dokter udah normal kakinya, nggak perlu operasi lagi, tinggal di maintenance saja sampai mata kakinya tumbuh sempurna. Nah itulah kita harus maintenance, jangan sampai kita nggak disiplin nanti relapse, malah balik lagi kita yang repot gitu. Nah oke, kalau gitu gue mau bahas masalah biaya ya. Jadi biaya di RSCM Kencana sama di Premier Jatinegara itu sama menurut gue, nggak beda-beda jauh, paling beda hanya 50-100 ribu gitu. Karena di RSCM Kencana kalau nggak salah biaya pelayanannya itu 50.000, kalau di Premier itu 80.000. Kalau jasa konsultasi dokternya sama-sama 500.000 seingat gue ya, karena udah setahun udah lupa gue. Oh yang terakhir sih tapi gue 520 biaya konsultasi dokter,
80.000 itu biaya administrasi rumah sakit, jadi 600.000 ya, kurang lebih segitu untuk biaya konsultasinya. Tapi kalau konsultasi sama gips itu, kalau nggak salah biaya gipsnya itu sekitar 1,2an, jadi 1 juta sampai 1,2 juta biaya gipsnya. Tapi kadang ada juga, nggak tahu lah, gue beda-beda sih biaya gips itu. Tapi yang jelas pengalaman gue ketika zaman gips itu, sekali ngegips gue kurang lebih keluar uang itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta lah setiap gips, setiap minggu itu. Ya emang harus ekstra kerja, cuma ya demi anak, gimana lagi gitu ya, gips. Terus itu udah sama ini ya, udah sama administrasi rumah sakit, udah sama kontrol dokter, ya udah ya pokoknya range-nya segitulah, antara 1 juta sampai 1,5 juta. Setelah itu biaya operasi. Nanti kalau ada, nanti kalau ada nota-notanya masih ada, gua kasih lihat deh berapa sekali ngegips. Cuman gua harus cari sih, harusnya ada. Terus kalau biaya operasi itu biaya operasi itu gua kemarin sempat dikirimin price list dari rumah sakit Premier Jatinegara. Nah, gue cek nih ya emailnya, Jatinegara Premier Kiara. Ntar gue cari emailnya. Sebentar ya, gua ngasih simpen kok itu emailnya. Pokoknya dia ada rate-nya. Kalau ini untuk biaya di Premier Jatinegara ya, cuman gua nggak tahu ya update terakhir gimana. Ini biaya waktu itu Kiara terakhir di 2019. Nah, di HP istri gue ternyata rumah sakitnya emailnya. Nah, jadi kalau di rumah sakit Premier Jatinegara itu dibagi jadi beberapa kelas untuk biaya operasinya. Jadi ada kelas suite, kelas deluxe, kelas 2, dan kelas 3. Untuk kelas 3 itu biaya estimasinya sampai total, estimasi biaya perawatan. Jadi di sini biayanya itu termasuk biaya kamar, biaya visit dokter, estimasi biaya sewa operasi, yaitu sewa ruang operasi, jasa dokter operasi, jasa dokter anestesi, estimasi biaya obat dan alkes di ruang operasi, terus estimasi biaya perawatan, estimasi rawat ruangan, visit dokter anak, visit dokter bedah, visit dokter anestesi, foto rongsen torak. Oh ya, sebelum dioperasi jadi harus dirongsen dulu toraksnya. Lab paket operasi 1, administrasi 6% dari total dengan maksimal jika pasien pribadi. Jika pasien pribadi administrasi 6% dari total dengan maksimal 7 juta. Nah, terus untuk kelas suite, tapi kalau untuk kelas deluxe itu 4,9 juta, kelas 2 itu sekitar 3,8 juta, kelas 3 itu sekitar 2,8 juta, itu administrasinya. Terus biaya materai, nah estimasi biaya perawatan totalnya, nah ini untuk tiap-tiap kelas ya. Jadi kalau kelas suite itu perkiraan total biayanya itu sekitar 71 juta. Kalau kelas deluxe itu sekitar 53 juta. Kalau kelas 2 itu sekitar 45 juta. 45,99 sih, 46 lah. Kalau kelas 3 itu 39 juta. Nah, apa yang jadi perbedaan? Jadi kelas 3, kelas 2, kelas deluxe itu kamarnya nggak ada yang sendirian. Jadi Kiara harus bareng dengan anak yang lain gitu. Kalau anak gua kemarin, cuman kalau Kiara kebetulan kemarin gua lagi ada rezeki, jadinya gua pakai kelasnya yang kelas suite.
Jadi Kiara bisa sendirian dan gue bisa tungguin. Nah kalau kelas deluxe, kelas 2, kelas 3 itu yang nunggu hanya 1 orang bolehnya. Sedangkan gue kan berdua sama bini gue, nggak bisa nungguin, masa gantian gitu kan. Apalagi bini gue kan parnoan dia orangnya. Nah, jadi biaya operasi sekitar 71 juta sih Kiara kemarin. Dan habis-habisnya ya sekitar segitu kemarin. Kalau nggak salah ya segitu. Sekitar 72 kalau nggak salah. Lebih 1 atau 2 juta gitu. Setelah operasi, jadi gips, kemudian 3 minggu kemudian kontrol. Ya alhamdulillah kakinya bagus dan pakai sepatu Dennis Brown. Oh iya nih, gue nemu nota juga tadi di kamar terkait gips ya. Oh iya. Oh enggak, ini tentang ya nih. Jadi nggak ada biaya gips, tapi ini terakhir kemarin gue kontrol nih tanggal 9 Mei 2019, bulan yang lalu berarti ya. Itu biaya dokternya 520, administrasinya 80.000, jadi totalnya 600.000 kalau sekali kontrol. Itu di luar biaya gips. Gips itu sekitar 1 juta sampai 1,2 juta. Jadi lu hitung aja sekitar 1,5 lah gitu. Atau 800 sampai 1,2 juta. Jadi sekitar 1, berapa lu hitung sendiri lah ya, segitulah pokoknya. Terus sepatu Dennis Brown. Nah, sepatu Dennis Brown itu ada beberapa produsen. Orang Indonesia pun ada yang bisa. Kiara sempat pakai yang buatan Solo. Gua lupa pas siapa. Pokoknya Dokter Aryadi ada deh. Kontaknya. Nanti yang mesenin dokternya langsung. Gitu maksudnya. Karena dokternya harus menilai apakah ini udah bisa pakai sepatu atau belum gitu. Kalau nggak salah yang buatan Indonesia itu sekitar 1,2 sampai 1,5 juta harganya. 1,2 juta seingat gue harga sepatunya. Kalau yang buatan Dobbs yang dari US yang ada pernya yang Kiara pakai sekarang itu harganya $310. Berarti kalau 15.000 kali 3 ya sekitar ya sama ongkos kirim 5 juta lah. 5 juta sampai lu harus bayar biaya masuk nanti ketika sepatunya masuk. Sepatunya ditahan sama kantor pos, kita ngurus lagi biaya masuk ke Indonesia nanti di kantor pos itu sekitar berapa gitu, 600 ribuan kalau nggak salah, bayar lagi. Heran, untuk kesehatan aja susah di Indonesia ini, masa alat kesehatan harus bayar pajak lagi, sedangkan di Indonesia nggak bisa produksinya gitu. Nah terus oh iya, nah Kiara ini bentar lagi gue lagi order nih sepatu yang kedua Dennis Brown, karena yang pertama kemarin itu yang merek Dobbs ya, yang dari US itu udah mulai kekecilan gitu, udah mulai sempit. Dan emang kalau umur 1 tahun harus ganti karena pernya itu udah berbeda. Jadi gue lagi nunggu kirimannya, mudah-mudahan sih dalam beberapa waktu ke depan ya, mungkin 10 hari ke depan sepatunya udah bisa nyampe. Mudah-mudahan nggak keganggu sama corona lah proses pengirimannya, dan sepatu yang lama nggak kepake tuh alhasil. Nah jadi tadi sih gue udah bilang sama bini gue, dan kata bini gue boleh. Jadi sepatu lamanya Kiara yang Dobbs ya, bukan yang buatan Solo. Yang buatan Solo nggak boleh justru sama bini gue, karena itu sepatu pertamanya Kiara, mau dijadiin kenang-kenangan sama bini gue. Untuk kenang-kenangan lah maksudnya, ya sepatu pertamanya. Bahkan gipsnya Kiara itu sempet yang melorot itu gue simpan lah. Nah, nih gipsnya Kiara nih, yang sempat melorot. Jadi utuh dia, karena melorot, copot, utuh gue simpen nih. Nanti ini bakal gue bingkai sama sepatu pertamanya Kiara itu. Nah, sepatu yang kedua itu, yang si Dennis Brown, yang gue pesan dari US.
Itu rencananya setelah nanti Kiara nggak pakai lagi, gue mau kasih ke teman-teman semua lah. Maksudnya siapa aja dari kalian yang ngebutuhin, kalian bisa kontak gue, bisa cek kok apa ya, tapi cuma satu ya, jadi siapa yang beruntung aja lah ya. Gue nggak siapa yang beruntung. Dan tapi gue punya syarat satu, bahwa karena ini kan sepatu yang mesenin dulu dokter Aryadi, dan dengan memo dokter Aryadi baru bisa pesen sepatu itu gitu loh. Nggak ada kerjasama apa-apa dokter Aryadi sama Dops gitu loh, sama apa namanya, The Bar Enterprise nama tempat, The Bar Enterprise nama tempat pesennya. Cuman yang bisa rekomendasiin, jadi gini, si The Bar Enterprise itu takut produknya itu disalahgunain. Karena apa? Karena ketika orang asal-asalan aja pesen itu sepatu tanpa konsultasi dulu sama dokter, ternyata ketika dipakai terjadi kesalahan, maka produknya nanti disalahin. Makanya si The Bar itu nggak mau asal-asalan kasih produknya ke orang tanpa adanya rekomendasi dari dokter. Karena ini sepatu bukan sepatu gaya, ini sepatu emang untuk sepatu terapi gitu loh. Jadi mereka jaga kualitasnya dan mereka jaga nama mereka gitu loh. Bukan semata-mata mereka kerja sama dokter Aryadi. Ini gue udah pernah tanya langsung sama si melalui email ke orang The Bar-nya gitu. Karena mereka jaga itu loh, jaga nama besar mereka itu. Nah, balik lagi ke sepatunya Kiara yang udah nggak kepake, itu bakal gue kasih ke siapa yang membutuhkan, tapi dengan satu syarat, itu harus persetujuan dokter Aryadi. Alhasil lo harus kontrol lah minimal sekali ke dokter Aryadi apakah itu sepatu bisa nggak dipakai sama anak lo. Syarat yang kedua, anak lo di bawah 12 bulan, karena itu sepatu nggak bisa untuk anak di atas 12 bulan, jadi harus di bawah 12 bulan. Ntar bakal gue kasih gratis, nggak perlu lu bayar apa-apa ke gue. Ya semoga bisa bermanfaat gitu lah. Jadi ya seneng juga lah kita bisa berbagi gitu. Nanti gue bakal review deh perbedaannya apa. Kebetulan gue masih punya sepatu yang buatan Solo sama sepatu yang Dennis Brown buatan US itu. Ntar gue review detailnya gimana, perbedaannya apa aja. Terus apalagi yang sering ditanyain, teknik Ponsenti. Oh iya, CTV itu juga lo harus paham, CTV itu ada dua. Ini setelah gue pelajarin ya, gue emang bukan dokter tapi gue mempelajari, mencoba memahami gitu, karena gue mengalami ini dan bukan karena anak gue mengalami ini gitu loh. Jadi CTV itu ada dua. Yang pertama itu ada CTV postural, ada CTV struktural. Perbedaannya apa antara CTV postural dan CTV struktural? Mana yang lebih berbahaya? Bukan lebih berbahaya sih, mana yang lebih susah diperbaiki? Bukan tidak bisa ya, susah. Nah, CTV apa yang lebih susah? Yaitu CTV struktural. Nah, jadi perbedaannya gini, kalau CTV postural itu dia itu kejepit di dalam rahim. Jadi bayi yang terlalu besar tapi rahim ibu yang terlalu kecil. Jadi posisi bayi itu terjepit. Atau bisa jadi karena air ketubannya turun atau bocor. Jadi bayinya turun dan kakinya kejepit. Ketika lahir dia jadinya bekas jepitan itu jadi pengkor. Tapi ini hanya bisa hanya diterapi aja bisa sembuh dia. Beberapa emang butuh gip, tapi ya sangat mudah sembuh lah kalau CTV yang postural. Ini berdasarkan apa yang gue baca ya gitu. Nah, kalau CTV struktural itu memang strukturnya yang ada yang salah gitu loh, ada yang kurang, ada yang cacat gitu. Nah, Kiara ini CTV struktural gitu loh. Jadi emang mata kakinya nggak ada sebelah, dan mata kakinya bukan hilang, nanti suatu saat bakal tumbuh. Ya sekarang belum tumbuh aja gitu. Nanti umur 4 tahun prediksi dokter Aryadi itu bakal tumbuh sempurna gitu.
Mata kakinya, karena sekarang masih masa pertumbuhan gitu. Nah, CTEV struktural inilah yang memakan waktu lama, kurang lebih nyampe 4 tahun, dari 0 sampai ke Kiara itu bisa sempurna kakinya gitu. Ya kita harus sabar lah ya, namanya untuk anak. Nah, apalagi ya CTEV ini berdasarkan riset ya, tapi ingat ya, berdasarkan ini riset gue berdasarkan Google ya, gue baca dan gue nanya ke dokter Aryadi. Terus lu jangan coba tentuin anak lu itu CTEV apa berdasarkan perkiraan lu sendiri dan berdasarkan Google. Jangan, lu harus bawa ke dokter dan lu tanya, dok ini CTEV-nya postural apa struktur, karena dokter yang paling tahu. Terus selanjutnya, oh iya, ada yang nanya juga cara lepas gips. Gue udah buat tutorial cara lepas gips, emang nggak begitu jelas sih, karena ya gue juga nggak begitu pinter bikin video. Cuman gue ya inilah apa namanya, kemauan gue lebih besar dibanding kebiasaan gue. Gue mau sharing ke teman-teman semua terkait Kiara, tapi gue nggak jago bikin video, alhasil kayak gitu ya. Coba nih gue jelasin. Cara lepas gips itu pertama, kalau gue sih gue saranin lu beli busa cuci piring itu yang gede, atau busa yang untuk cuci mobil tuh yang lebih gede. Nah itu sama lap kanebo sekitar 2 atau 3 biji. Lu beli yang di pinggir jalan yang orang-orang jual kan, ada yang 10 ribuan itu. Gue pakai itu. Nah itu lu rendam di air hangat busanya sama kanebonya, jangan kakinya. Kalau kakinya nanti jadi di dalam gips itu kan ada kapas, ada kayak perban sama kapas gitu. Kalau kakinya lu rendam, nanti anak lu kedinginan. Nah gue akalin pakai busa dan pakai kanebo. Busa itu gue basahin, gue tempelin ke kakinya Kiara, habis itu gue lilit pakai kanebo. Gue diemin kurang lebih sekitar setengah jam ya, 5 menit sekali, kasih air lagi, tempelin lagi sampai setengah jam lah, sampai bener-bener empuk. Habis itu baru tinggal nanti di ujungnya itu kan dikasih tanda plastik tuh, kasih tanda plastik. Tanda plastik itu nanti yang lu mulai dari awal, kalau udah sekali ketemu lu buka aja, itu gampang banget ya, sampai copot tuh udah. Habis itu lu mandiin anaknya. Ingat ya, jangan pernah lu kasih hand body atau body lotion sebelum itu anak lu gips lagi, karena kakinya bakal lembab, dan nanti kalau lembab kulitnya bisa lecet, akhirnya ada luka, dan alhasil gipsnya bisa berhenti dulu. Jadi sebelum digips pastiin itu kaki bener-bener kering. Kalau air dikit-dikit nggak apa-apa lah, tapi yang penting jangan kena hand body atau minyak-minyakan oil gitu. Terus apa lagi ya? Oh, masalah grup CTEP. Jadi gini Bor, masalah grup CTEP itu sebenarnya gue itu nggak ada di grup CTEP. Yang ada itu bini gue, istri gue yang aktif di grup CTEP. Yang nggak aktif banget juga sih ya, yang ada terdaftar di grup CTEP itu. Nah jadi nanti kalau kalian ada yang mau minta masukin grup, ya WhatsApp aja gue, nanti gue sampein ke istri gue, karena istri gue nggak mau di share nomornya di situ, itu loh. Karena istri gue ya orangnya kayak gitu, dia kalau gue ya gue share aja, gue seneng punya banyak temen, punya banyak saudara, gue share. Nanti gue kasih ke istri gue, nanti istri gue yang masukin ke grup gitu. Apalagi udahlah. Oh iya, CTEV butuh obat nggak? Obat oral, obat minum. Selama Kiara terapi nyampe sekarang, mungkin cuman pas ke operasi aja ya minum obat. Itu gue juga lupa minum apa nggak ada obat itu CTEV. Dia cuman terapi, pokoknya terapi aja, gip terus operasi. Tapi operasi itu nggak mutlak ya, banyak kok dari antara temen-temen yang anaknya nggak operasi. Bahkan ada temennya Kiara itu, si Abi kalau nggak salah namanya, dia CTEV bilateral. Jadi kan ada yang unilateral, ada yang bilateral. Kalau unilateral itu ke Kiara, dia satu kaki sebelah kanan.
Kalau si Abi itu dua kaki, dia kanan kiri. Tapi justru lebih cepat Abi sembuhnya. Dia lebih duluan Kiara yang terapi, tapi lebih dulu si Abi yang kakinya lebih bagus, dan duluan Abi yang selesai gipsnya. Abi udah pakai sepatu, Kiara belum pakai sepatu waktu itu. Cuman ya nggak apa-apa, tiap anak kan beda-beda. Dan Abi nggak operasi, dia Kiara operasi. Oh iya, terkait relapse ya, gue belum bahas nih. Jadi hal apa sih yang ngebuat kaki yang tadinya udah terlihat normal balik lagi relapse, bengkok lagi? Tidak disiplin. Makanya harus pakai sepatu. Harus banget pakai sepatu dan harus disiplin. Gua ada salah satu temennya Kiara, gue lupa namanya siapa. Dia udah normal, dia operasi juga kayak Kiara. Jadi tapi kakinya relapse, balik lagi karena anaknya sempat sakit saluran infeksi saluran pencernaan dan harus dirawat. Seumuran Kiara, umurnya 11 bulan atau 12 bulan, dirawat dan harus diinfus di kaki dan dirawat selama 3 minggu. Alhasil 3 minggu nggak pakai sepatu. Alhasil relapse kakinya. Ada 2 pilihan untuk balikin itu kaki. Yang pertama digips lagi. Yang kedua pakai sepatu lagi selama 23 jam selama berapa periode gitu. Gue lupa berapa periode. Nah, jadi menurut gue di sini disiplin itu bukan hanya disiplin pakai sepatunya harus tertib, jamnya dari jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Enggak kayak gitu menurut gue disiplin. Tapi disiplin yang menurut gue di sini adalah disiplin ke semuanya. Masalah kesehatan anak, masalah makanannya, jangan nyampe anak sakit sehingga dia dirawat, sehingga dia diinfus kakinya, sehingga dia gak bisa pakai sepatu. Itu salah satu bentuknya gak disiplin juga menurut gua. Jadi disiplin itu ya disiplin secara keseluruhan, secara kehidupan dan lain-lain gitu. Kalau gua orang disiplin gua nggak orang yang gak disiplin. Tapi istri gua alhamdulillah disiplin. Gua orang yang acak-acakan, yang selono, yang selebor lah gua, rokok segala macam. Tapi untungnya bini gue selalu protes, istri gue selalu protes jangan ngerokok dekat anak dan lain-lain. Hasil ya gue disiplin sendiri, nggak berani gue kalau ngerokok di ruang kerja gue ini. Kalau dari pagi nyampe anak-anak tidur, kalau anak-anak udah tidur baru gue berani. Itu pun pintu gue buka yang keluar, jadi ruang kerja gue sampingnya ada teras, bisa keluar asapnya langsung. Dan gue pakai air purifier, ayo langsung disaring udaranya. Oke Bor, kalau gitu kita lanjut. Gue bakal kasih lihat flashback gambar-gambar foto Kiara dari lahir sampai sekarang. Gimana kondisinya sekarang? Penasaran? Tetap ikutin video gue, tonton videonya, jangan di skip-skip ya Bor.
hipoalergen. Jadi yang bersentuhan dengan kulit adalah material yang hipoalergen. Kadang-kadang kulit bayi loh. Nah, sini Pak, belum selesai. Oh, belum. Selesai. Bu, ya, begitu dia dengan ibunya, dia nggak nangis. Artinya sebenarnya dia nangis itu karena dia tidak nyaman, bukan karena nyeri, ya, karena dia dipegang orang-orang bukan orang tua. Iya, betul. Ya, bukan orang tuanya. Dua, nah ini tadi ya, PBB, ucap biru bengkak, sama satu bisa luka gips melorot. Gips melorot. Jadi kalau itu harus dibuka.
gue sampai video kali ini cukup, udah kepanjangan. Bentar lagi Kiara ulang tahun, gue bakal kasih tahu keadaan Kiara yang sekarang, yang kakinya udah kayak orang normal. Emang normal, bukan kayak, emang udah normal gitu. Tinggal harus di maintenance sampai mata kakinya tumbuh sempurna. Nah, penasaran gimana kondisi kakinya Kiara? Nanti tungguin, insya Allah pas tanggal 9 besok, 9 Mei, gue upload videonya sebagai hadiah ulang tahun Kiara. Dan jangan lupa nanti siapa yang butuh sepatunya Kiara, tapi syaratnya satu ya, dia harus konsultasi dulu ke dokter Aryadi minimal 1 kali, bisa nggak itu sepatu dipakai sama dia. Terus anaknya di bawah 1 tahun, lebih bagus kalau gips, kalau pemakaian sepatu awal. Jadi jangan yang udah tinggal sebulan lagi, enggak lah. Gue pengennya itu anaknya masih umur 6 bulan atau 5 bulan, itu butuh sepatu ya pakai aja, jadi bisa panjang gitu. Kalau cuma sebulan pasti mendingan dikasih yang panjang gitu, karena anaknya bakal lebih nyaman pakai sepatu itu. Terus anaknya itu posisinya di Jakarta ya, karena gue nggak bisa lah kirim-kirim, gue pengen ketemu aja langsung gitu. Mudah-mudahan bermanfaat kan itu sepatu buat itu semua. Tungguin ya pokoknya. Dan syarat satu lagi gue pak, setelah sepatu Kiara datang, kapan sepatu Kiara datang, lu tungguin, gue bakal kasih tahu ketika sepatu Kiara datang, kurang lebih 10 hari ke depan itu sepatu udah datang. Oh ya, gue bakal kasih tahu. Gue cek emailnya, maafin. Ini gue kemarin bayar di tanggal 21 April 2020. Sekarang tanggal 7 Mei, berarti udah 18 hari ya kurang lebih. 18 hari harusnya sih udah nyampe. Kok gue belum dapat info ya? Ya mungkin karena corona kali ya. Ntar besok gue coba email deh. Pokoknya dalam waktu dekat sepatu Kiara yang kedua udah jadi, dan sepatu Kiara yang lama siap gue kasih ke siapa yang ngebutuhinnya. Oke, kalau gitu nyampe sini dulu video gua kali ini, video sharing ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf kalau nggak jelas, mohon maaf juga kalau ngaco, tapi ya ini semata-mata karena semangat gua pengen berbagi cerita sama lo semua. Kalau kalian suka sama videonya dan kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya dan jangan lupa subscribe channel gue ya bro. Makasih banyak, tetap semangat, ingat CTF itu bisa disembuhin, jangan patah semangat. Salam sabar hati.